Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'd. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 5 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Edward Ilham, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 16 Mukomuko, Kecamatan 14 Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 LPTK IAIN Curug Bengkulu tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil tema pada bab pertama, kompetisi dalam kebaikan, yaitu kajian Quran surat Al-Maidah ayat 48. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi, mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, baiklah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkahi. Selanjutnya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Apa ada yang belum sarapan? Belum. Karena suaranya seperti motor habis bensin. Baik, Bapak akan absen. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini?
Alia Rahmadiana. Hadir, Pak. Chelsea Septiani Rahmadani. Doni Kurniawan. Hadir, Pak. Eca Maiherni. Hadir, Pak. Fajar Khairul Saputra. Hadir, Pak. Baik. Pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari pendidikan agama Islam. Masih di tema yang sama, yaitu kompetisi dalam kebaikan. Yaitu kajian Quran surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah semestinya orang-orang beriman mempelajari, membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Maka wajar Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan keutamaan yang lain Rasulullah katakan, ya, alladzi yaqra'una al-Quran wa huwal mahir ma'as safaratil kiramil barara, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang membaca Al-Quran dan mahir dalam membacanya, maka dia bersama malaikat yang mulia. Maka dari itu anak-anak, sudah menjadi rutinitas kita, hendaknya dalam keseharian kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, silakan dibuka Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya. Sebelum kita baca ya surat ini, saya ingin mereview pembelajaran kita yang sudah kita lalui. Karena pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengartikan ya kata-kata dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini. Baik. Apa tema pembelajaran kita yang sudah kita pelajari? Silakan, Kanan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, atau bahasa lainnya kompetisi dalam kebaikan. Ini kajian surat apa, ayat berapa? Silakan, Renisa. Surat apa? Al-Maidah ayat 48. Baik, apa yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan? Silakan, Chelsea mungkin bisa jawab. Kebaikan yang berbunyi fastabiqul khairat. Iya, bahasa Arabnya disebut dengan fastabiqul khairat. Apa sih kebaikan itu? Kebaikan itu adalah amal soleh. Banyak sekali ya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini untuk beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Baik, terima kasih. Kemudian sudah juga kita lalui pembelajaran kita tentang surat Al-Maidah ayat 48 ini, yaitu pembahasan tentang ilmu tajwid. Baik, coba siapa yang bisa mengimplementasikan ya atau mengidentifikasikan hukum-hukum tajwid yang ada di surat Al-Maidah ayat 48. Siapa? Baik, Eca silakan. Di surah Al-Maidah yaitu ada
Wa anzalna yaitu ifa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf zai, dan alkitabah itu yaitu disebut dengan izhar qamariyah karena ada alif lam takrif bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Musad dikol 5 yaitu idgham bila guna karena ada tanwin. Baik, cukup. Terima kasih. Ada yang lain mungkin Rama, silakan. Hukum tajwid Rama tadi sudah dijelaskan oleh siapa? Eca. Wa anzalna disebut dengan ikhfa hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan zai. Kemudian alkitab ya disebut dengan apa? Izhar qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf kaf. Kemudian musaddiqal 5 yaitu idgham bila guna. Coba kamu sebutkan sekarang Rama. 2 kata saja, setelahnya hukum tajwid yang ada pada surat Al-Maidah tersebut. Wa anzalna. Yang sudah. Yang setelahnya wa anzalna sudah, Alkitab sudah, kemudian musaddiqal 5 sudah. Yang sudah disebutkan Eca tidak usah disebutkan ulang. Nah, baik, cukup Rama. Mohon yang lain dipelajari ya supaya paham ya. Supaya paham. Jadi sebelum pembelajaran dimulai Anda sudah mengulang pelajaran sebelumnya. Baik, sekali lagi Bapak sampaikan untuk pertemuan ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah memahami, mengerti tentang arti surat Al-Maidah ayat 48 ini. Oke, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan mulai ya dengan mengawali membaca arti perkata terlebih dahulu. Silakan Eca, coba dibaca Eca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna yang artinya dan kami turunkan ilaika. Baik. Pelan-pelan biar yang lain mengerti. Wa anzalna yang berarti dan telah kami turunkan. Ya. Jadi wa anzalna itu dalam bahasa Arab kata asalnya nazala. Wa anzalna berarti bentuknya adalah fiil madhi, bentuk lampau yang artinya turun. Maka makna di sini adalah dan telah kami turunkan. Kemudian setelahnya Eka, ilaika yaitu yang berarti kepadamu. Ya, ilaika yang berarti adalah kepadamu. Terus Alkitabah yang artinya kitab Al-Qur'an. Alkitab ya itu kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Qur'an. Oke, lanjut. Bil haqqi yang artinya dengan hak. Dengan hak atau dengan kebenaran. Hak ya. Hak lawannya batil. Benar lawannya batil. Terus Musaddiqon yang artinya yang membenarkan. ya, musaddiqon itu artinya membenarkan. Jadi Al-Qur'an ini yang diturunkan oleh Allah ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Terus lima yadaihi yang artinya terhadap apa yang antara sebelumnya. Iya, maksudnya Allah menjelaskan telah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dengan benar. Tujuannya adalah membenarkan kitab-kitab sebelum kitab yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad. Baik, ya cukup. Ini seperti ini terus ya sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat, bukan akhir hayat. Ayat, ya. Nah, jadi diartikan perkata seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Ecak tadi. Baik, selanjutnya saya pengen masing-masing berlatih ya mempraktekkan arti perkata ini dengan kawan sebangkunya. Silakan. Belajar, dibaca, dihafalkan mulai dari wa anzalna sampai ayat terakhir. Ayo.
Silakan. Dihafalkan arti perkata ya, ayatnya seperti tadi sudah dicontohkan. Dihafalkan artinya dan ayatnya. Baik, sekarang saya minta untuk masing-masing mendemonstrasikan apa yang Anda hafal dari ayat dan arti ini. Silakan, siapa yang mau mencoba pasangan pertama? Nah, silakan maju ke depan. Berdoa dengan pasangannya. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Yang lain perhatikan. Baik, silakan. Wa anzalna artinya dan telah kami benarkan ilaika kepadamu. Alkitab adalah artinya kitab-kitab Al-Qur'an. Bil haqi artinya dengan musodiqot yang membenarkan. Sudah, Pak? Sudah. Nah, kamu sekarang silakan baca ayatnya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Hafalkan ayatnya saja. Ayo. Wa anzalna ilaika kita musad dikat Baik, abaina Baik. Dilatih lagi ya agar lebih baik. Dibaca, jangan ketawa-ketawa. Ya, ini ayat Al-Qur'an. Dipahami artinya. Kalau ditugaskan, dilaksanakan tugasnya. Silakan duduk. Baik, siapa lagi? Pasangan yang mau mendemonstrasikan hafalan ayat dan artinya. Silakan. Ayo. Nah, yang ini dua depan. Silakan. Di sini ada, di sini. Bacakan dulu ayatnya bersama-sama. Coba hafalkan ayatnya dulu. Wa anzalna sedapatnya. Ta'awuz dulu, ta'awuz. Minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Wa anzalna yang artinya kami telah turunkan, kami telah menurunkan. Ilaika Yaitu yang artinya kepadamu. Alkitab Yang artinya kitab Al-Quran. Bilhaq yaitu hak. Dengan hak. Musaddiqol yang artinya kebenaran. sudah sama sampai itu. Nah, ini belum selesai ayatnya. Baik, silakan duduk. Oke, jadi seperti itu ya. Diharapkan kalian bisa mengartikan surat ini, satu ayat ini sampai selesai ya. Ini baik hafalan ayatnya ataupun artinya ya. Baik, supaya hafalan ini bisa kuat, silakan sekarang disalin di buku tulisnya.
buku catatannya. Tulis ayatnya, kemudian artinya. Silakan. Silakan. Ditulis ayatnya. Al-Maidah aja belum bisa. Ditulis ayatnya, kemudian artinya. Silakan. Keluarkan bukunya, keluarkan bukunya. Silakan disalin ayat dan artinya. Baik, saya minta ada di antara kalian bisa mereview ulang tentang pembelajaran kita pada hari ini, ya, agar bisa kita tingkatkan di pertemuan selanjutnya. Silakan. Materi tentang hari ini yaitu tentang mempelajari artian yang ada di surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama kita harus memahami arti dalam ayat tersebut. Kedua, lancar dalam membaca Al-Quran. Tiga, lebih digiatkan lagi sebelum materi dipelajari di hari ini. Ya, benar sekali. Terima kasih Eca. Kita kasih aplaus untuk Eca. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lainnya bisa memahami dan sadar apa yang disampaikan oleh Eca tadi, ya. Lebih giat lagi dalam belajar, sudah disiapkan sebelum materi disampaikan, ya, sehingga benar-benar kedepannya lebih baik lagi. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Untuk pertemuan minggu depan, ya, kita akan lanjutkan tentang pembelajaran kajian surat Al-Maidah ayat 48 ini, yaitu memahami maknanya. Memahami maknanya. Tafsir dari ayat Al-Maidah 48 ini. Itu yang akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya. Jadi memahami makna, apa kandungan daripada Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini. Baik, sebelum kita tutup, tugas untuk dilakukan di rumah, silakan Anda hafalkan ayat 48 ini dan artinya, ya, artinya. Kemudian Anda salin, Anda catat di buku catatan Anda masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berkompetisi dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk memberikan terbaik. Siapapun kita di dalam kehidupan ini selalu menjadi yang terbaik. Itu yang menjadi hal penting
kita praktekkan dalam kehidupan kita, baik sikap, ucapan ataupun tindak laku kita, sehingga benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mohon kepada ketua kelas untuk sama-sama memimpin doa penutup. Waktu dan tempat kami persilakan kepada ketua kelas. Baiklah, sebelum ditutupnya pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.